Assalamualaikum Buya, saya Naufal dari Mojokerto, izin bertanya, bagaimana dan kenapa dulu secara historis tasawuf yang menurut pemahaman pendek saya awalnya merupakan proses spiritual individual, kemudian ini terkesan menggumpal menjadi sebuah gerakan yang kolektif, menjadi tarekat-tarekat dan memunculkan otoritas-otoritas sufi. Apakah ada sisi politis semisal penentuan muktabaroh dan ghairu muktabaroh? Bukankah tasawuf dan jalan menuju Tuhan itu sebanyak napas manusia? Mohon pencerahannya Buya. Salim sungkum kulo kagem jedengan matur nuwun. Oke. Jadi istilah-istilah muktabaroh itu bahasa Indonesia yang diakui ya. Jadi al-adyan al-mu'tabarah, agama-agama yang diakui di Indonesia ini, agama Islam, apalagi Konghucu, Buddha, Hindu dan Kristen, Katolik dan Protestan, ya kan gitu. Yang lain, ya artinya tidak dia itu, artinya jangan mengharapkan mendapat bantuan negara, silakan. Boleh, tapi tidak diakui, itu artinya mu'tabaroh. Kitab-kitab mu'tabaroh, yaitu takrib, sapinah, ya kan begitu. Tetapi kalau kita secara coba bikinkan daftar list kutub mu'tabaroh seperti apa, nggak jelas. Saya pernah berdebat masalah mu'tabaroh, berdalil tentang lafdzul jalalah Allah itu asalnya bagaimana terbentuknya lafaz Allah itu. Nah, ini kajian linguistik murni. Ada yang berpendapat dari kata walahun, ya artinya tersembunyi. Ada dari ilahun, kemudian ini mazhab Sibawayh sikatnya aja. Jadi kata Sibawayh dah pun saja Allah itu asalnya ilahun, ilahun. Kemudian diberi al li-ta'rif, diberi al. Jadi lafaz Allah itu dari kata ilahun diberi al menjadi Allah. Oke. Itu pendapat Imam Sibawayh. Nurholis Majid juga pernah mengatakan Tuhan itu ya artinya T-nya besar, jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Kan pernah geger, pernah dengar enggak? Tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T gede. Itu artinya bahwa Allah itu asalnya ilahun. Itu pendapat Nurholis Majid itu mungkin berawal dari pendapatnya Imam Sibawayh. Ini para ulamanya memang itu kitabnya Imam Sibawayh itu bukan kitab mu'tabaroh. Lah, Imam Sibawayh seorang ahli sorof yang nomor wahid, kitabnya dianggap tidak mu'tabaroh. Dari mana dasarnya? Masa Sapina Takrib yang baru karangan zaman akhir mu'tabaroh Imam Sibawayh sebagai induk ilmu pengetahuan ilmu mu'tabaroh? Jadi nggak jelas juga. Nah, dalam ilmu itu sama. Siapa yang mu'tabaroh? Itulah persoalannya. Saling klaim itu ada dari dulu. Betul nggak? Sampai kita sekarang menyebutnya mereka golongan Mu'tazilah, orang yang memisahkan diri. Merekanya sendiri menamakan dirinya Ahlul Huda wal Haq. Iya. Mu'tazilahnya mengatakan kitanya orang tersesat. Kita yang mengklaimnya ahli sunnah wal jamaah. Itu seperti itu. Jadi
Saya tidak ingin masuk ke dalam toreko Mu'tazilah, karena toreko sendiri tidak satu keharusan seseorang yang menempuh jalan sufi harus masuk toreko kok. Saya sendiri sekarang tidak mendirikan toreko, tidak ikut toreko manapun juga. Jadi kalau mau tanya, kalau Buya Sakur torekonya apa? Toreko saya toreko Muhammadiyah. Ikut mantapnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ada berapa jumlah toreko? Ya banyak sekali. Yang mau tabar Indonesia ya tanya sama Habib Lutfi karena dia presidennya kan. Presiden Jamiah Toreko Mu'tabarah. Saya nggak tahu udah berapa semuanya, apakah Saman termasuk, Saduliyah, Tijaniyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, itu berapa semuanya saya nggak tahu, tetapi saya yakin bahwa jumlahnya sangat banyak sekali. Selain itu dianggapnya tidak mu'tabarah. Jadi artinya bagi saya mah Toreko itu satu pilihan. Dan itu tetap sampai sekarang sifatnya personal. Sebab di kalangan para sufi itu tidak ada saling klaim, tidak ada. Ya, kita berjalan masing-masing, tidak usah menyalahkan siapapun. Silakan. Ya, gitu. Jadi artinya bahwa sampai sekarang saya tidak menggunakan pemakai thariqat apapun juga, bahkan suluk juga seperti apa. Jadi tidak mesti orang mencapai tingkat tasawuf, mungkin dari saintis, mungkin dari kosmologi, dari antropologi, mungkin dari sejarah, mungkin dari matematika, mungkin dari kajian sejarah, mungkin melalui pertapaan-pertapaan, mungkin melalui aura dan sebagainya. Saya kira itu 1001 jalan menuju Roma, ya kan? Ya, innalladzina hadu fina lanahdiyannahum subulana, akan ditunjukkan jalan-jalannya. Nah, jadi tidak melalui suluk, tidak melalui tarekat, bahkan ujung-ujung hari ini masih jadi preman, tukang rampok, besoknya jadi waliullah, namanya Dunun al-Masri. Hari ini dia masih melacur, besoknya jadi waliullah, namanya Rabi'al al-Adawiyah. Akan tetapi tolong teman-teman sekalian, jangan ditiru, jangan mengharapkan bisa seperti itu, karena itu jarang terjadi. Jadi kalau mau niru, jangan niru yang jarang terjadi, meniru yang banyak terjadi gitu. Nah, yang banyak terjadi adalah melalui thariqah, melalui suluk, melalui bimbingan seorang mursyid. Kan seperti itu. Berapa lama ya tergantung thariqah sendiri. Jadi thariqah sendiri tidak menjamin lalu pasti dia akan mencapai tujuan. Tidak melalui thariqah juga bisa. Saya di sini, artinya di Pondok Sadang Pinggan, itu tidak memaksa siapapun nak thariqah. Silakan thariqah apa saja. Saya lebih menggunakan pendekatan rasional. Sebab bagaimanapun ketika saya membimbing orang, kalau andanya masih buta, ya susah membimbingnya. Ya, mau dikasih peta nggak bisa bacanya, tunjuk sana tunjuk sini Anda nggak bisa melihat. Jadi saya usahakan bagaimana Anda bisa melek dulu. Jadi tingkat pemahaman dulu. Jadi pembimbingan itu dalam bentuk uzlahnya bagaimana, kemudian tahanusnya bagaimana, wirijanya bagaimana, ya itu juga perlu diperlukan. Itu sangat tergantung kepada tingkat pemahaman lebih dulu. Saya kira mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih.